Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama saya Mariono Espid. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pengukuran. Teman-teman, tahukah apa itu pengukuran? Iya, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur sebagai satuannya. Misalnya, kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan mistar. Dalam kegiatan tersebut, artinya kita membandingkan panjang meja dengan sebuah mistar, dengan mistar sebagai satuannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri tanpa tergantung pada besaran yang lain. Contohnya, panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang terdiri dari dua atau lebih besaran pokok. Misalnya, luas, gaya, dan kecepatan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan terdiri dari satuan baku dan satuan tak baku. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut dengan satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama dengan orang yang berlainan disebut dengan satuan tak baku. Misalnya, jengkal, langkah, depa, dan lain-lain. Berikut adalah besaran pokok beserta dengan satuannya. Panjang satuannya meter, kemudian massa satuannya kilogram, kemudian waktu satuannya sekon, kemudian suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Nah, itulah besaran pokok yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui besaran dan satuan, sekarang mari kita lihat contoh dari pengukuran. Misalnya, pada saat mengukur panjang meja, kita dapat angka 1 meter. Maka, panjang adalah besaran yang diukur. Sementara 1 itu merupakan nilainya dan meter adalah satuannya. Setelah kita mengetahui beberapa contoh dari pengukuran, selanjutnya ada macam-macam pengukuran. Yang pertama, pengukuran panjang. Alat untuk mengukur panjang yaitu mistar. Mistar biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur panjang buku, untuk mengukur panjang pulpen, dan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong sama seperti mistar, hanya saja kegunaannya ada yang lebih spesifik, yaitu untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar sebuah lingkaran. Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur
Yang lebih spesifik bisa untuk mengukur ketebalan kertas, ketebalan buku, dan benda-benda yang kecil sekalipun yang tidak bisa diukur oleh Mister. Yang kedua adalah pengukuran massa. Pengukuran massa seperti yang teman-teman ketahui adalah alat ukurnya menggunakan timbangan dan neraca. Yang terakhir adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu memiliki alat ukur yaitu jam dan stopwatch. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait pengukuran. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari penjelasan tadi kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur sebagai satuannya. Kemudian besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Demikian video pembelajaran IPA kali ini dengan materi pengukuran. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.